Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan observasi untuk tugas aksi nyata saya pada tugas calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengobservasi rekan sejawat saya yaitu Ibu Tifratul Sulaida selaku guru ekonomi di SMA Negeri 1 Ketapang. Ya, selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Tifratul Sulaida. Saya merupakan guru ekonomi di SMA 1 Ketapang. Ya, tujuan dari observasi ini, praobservasi ini untuk mempraktekkan supervisi akademik dan pengetahuan saya selama belajar modul 2.3. Kali ini saya akan mengadakan praobservasi dulu ya Bu. Saya ingin menanyakan pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan disampaikan Ibu dalam observasi nanti di kelas? Baik, untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan materinya kebetulan ketenagakerjaan. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama melalui kegiatan menyimak video. Nanti diharapkan peserta didik dapat memahami materi ketenagakerjaan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan drama kolaboratif, peserta didik dapat menjelaskan konsep ketenagakerjaan di Indonesia dengan baik. Kemudian melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan dan menjelaskan hasil diskusi kelompok di depan kelas secara komunikatif. Ya, terus yang pertanyaan kedua itu ada pengembangan apa yang dilakukan dalam pembelajaran nanti? Baik, untuk pengembangannya sendiri untuk pengetahuan mungkin melalui tampilan video sama PPT yang saya berikan nanti diharapkan peserta didik dapat memahami konsep ketenagakerjaan ini dengan baik. Kemudian untuk area tampilannya di sini saya sudah akan melakukan yang membentuk kelompok, diskusi kelompok. Kemudian peserta didik nantinya mampu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas itu secara komunikatif. Ya, yang ketiga itu rangkaian pembelajarannya media, metode atau medianya itu menggunakan apa saja Ibu? Baik, untuk rangkaian pembelajarannya sendiri di sini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sedangkan untuk metodenya sendiri nanti saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian presentasi. Kemudian media yang digunakan untuk pembelajaran nanti saya menggunakan video sama PowerPoint. Kira-kira jadwalnya observasi di kelas kapan bisa Ibu? Baik, nanti Ibu bisa mengobservasi saya tanggal hari Senin tanggal 8 Oktober jam kedua sampai jam ketiga di fase F1 ya. Ya, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Apa yang didapatkan atau harapan dalam praobservasi ini? Baik, dengan adanya praobservasi ini, setidaknya saya di sini bisa lebih mempersiapkan diri dari segi bagaimana nanti proses pembelajaran jarak kelas melalui rancangan SPP yang sudah saya susun agar nantinya sebelum melakukan pembelajaran di kelas saya bisa siap. Terima kasih Bu If atas observasi ini. Semoga nanti ketemu di observasi di kelas selanjutnya ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya semuanya baik. Seperti biasa untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, minta tolong Ketua Kelas Rona untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Rona. Kita duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih. Ibu minta semuanya berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minta tolong Alin untuk
memimpin ya. Hai. Hiduplah Indonesia Raya buah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih, silahkan duduk kembali ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ibu absen terlebih dahulu ya. Abel ada? Sakit. Farel? Rizky? Ayla? Aisyah? Oke, gimana hari ini, siap untuk melaksanakan kegiatan? Siap untuk belajar? Biar lebih semangat untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Baik, sebelum Ibu melanjutkan materi pada pagi hari ini, seperti biasa, Ibu ingin mereview dulu ya materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke, ternyata masih ingat ya. Oke, dari materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, siapa kira-kira yang masih ingat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Ayo, silahkan, email. Jadi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu, kalau pertumbuhan ekonomi itu mengacu pada peningkatan GNP dan HDP. Kalau pembangunan ekonomi mengacu pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bagus sekali email ya. Jadi ini tujuan yang perlu kita pelajari pada pembahasan ketenaga kerjaan. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak nanti kalian bisa memahami ketenaga kerjaan dengan cermat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan ceramah kolaboratif, kalian nanti bisa memahami konsep-konsep ketenaga kerjaan. Ya, kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian bisa mengidentifikasi permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kalian nanti bisa menyajikan hasil diskusinya. Ya, itu gambaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, oke. Untuk bisa memahami lebih lanjut mengenai materi ketenaga kerjaan ini, coba simak video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Semua perhatikan ya. Tahukah sahabat data apa saja faktor ketenaga kerjaan? Mari simak penjelasan studi berikut ini. Badan Pusat Statistik mengumpulkan data tiap tahunnya untuk menghasilkan berbagai data dasar. Salah satunya adalah indikator ketenaga kerjaan. Indikator ketenaga kerjaan memberikan gambaran ketenaga kerjaan di suatu wilayah. Untuk memperoleh indikator tersebut, BPS melaksanakan survei ketenaga kerja nasional atau yang disingkat dengan Sakernas. Sakernas dilakukan 2 kali tiap tahunnya, yakni pada bulan Februari dan bulan Agustus. Yang membedakan keduanya adalah Sakernas Februari mampu menyajikan indikator ketenaga kerjaan di level provinsi. Sementara Sakernas Agustus mampu menyajikan data ketenaga kerjaan di level kabupaten kota. Terus, apa saja indikator ketenaga kerjaan? Indikator ketenaga kerjaan hasil Sakernas ada berbagai macam, mulai dari angkatan kerja, penduduk yang bekerja, tingkat pengangguran terbuka, karakteristik penduduk yang bekerja, dan berbagai macam lainnya. Sebagai contoh, pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bandung sebanyak 133.713 jiwa. Penduduk usia kerja yakni penduduk berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja meliputi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Oke, kalian barusan sudah menyimak video yang sudah Ibu tampilkan. Dari video yang sudah Ibu tampilkan barusan, kira-kira barusan membahas tentang apa ya? Indikator ketenaga kerjaan. Indikator ketenaga kerjaan dari video yang sudah kalian lihat barusan ada apa saja?
ada pengangguran. Terus selain pengangguran? Pekerja. Terus selain pekerja ada apa lagi? Ada? Bukan angkatan kerja. Kalau sudah bukan angkatan kerja pasti ada angkatan kerja. Ini adalah beberapa indikator yang ada di ketenaga kerjaan. Coba dari beberapa indikator ini, kira-kira kalian sebagai siswa itu termasuk yang mana ya? Coba, Amel. Menurut saya, kita sebagai seorang siswa itu termasuk ke pengangguran karena kita belum bekerja dan belum memiliki penghasilan. Ya, ini ada dari Amel, pendapatnya Amel, kalian ini sebagai siswa termasuk pengangguran karena belum bekerja. Nah, ada yang sependapat atau mungkin tidak setuju dengan pendapatnya Amel? Ya, coba Rizky, kenapa? Saya tidak setuju, Bu, karena kita ini masih masuk ke angkatan kerja. Angkatan kerja, kenapa masuk angkatan kerja? Karena umur kita ini terbilang masih produktif. Oh, ini ada pendapatnya lagi dari Rizky. Menurut Rizky bukan pengangguran, ya walaupun siswa tidak bekerja, tapi termasuk angkatan kerja. Karena kenapa? Menurut Rizky tadi usia siswa seperti kalian ini sudah termasuk golongan usia produktif. Ada setuju nggak menguatkan pernyataannya Rizky atau bahkan tidak setuju? Bukan Bu, kita bukan angkatan kerja. Siapa? Coba Rona. Kalau menurut Rona sendiri gimana? Saya tidak setuju apa yang dikatakan Rizky karena kita itu termasuk bukan angkatan kerja itu. Bukan angkatan kerja. Kenapa? Karena kita masih dalam jenjang pendidikan atau kita ini masih sebagai siswa, Bu. Jadi itu termasuk bukan angkatan kerja. Ya, ini ada 3 pendapat ya dari teman kalian, pengangguran, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Menurut Rona, walaupun sudah usia kalian sebagai siswa produktif, tapi kenapa masih dikatakan bukan angkatan kerja? Karena masih menempuh pendidikan. Kira-kira jawaban siapa yang benar ya? Coba kita simak lagi penjelasan yang akan Ibu berikan pada pagi hari ini. Oke, perhatikan semuanya ya. Nah, di sini seperti yang sudah kalian tahu, penduduk itu dibagi menjadi berapa? 2. Ada penduduk usia produktif, ada penduduk usia tidak produktif. Untuk penduduk usia produktif umur berapa tahun? 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi kalian termasuk usia apa ini? Produktif. Yang termasuk usia tidak produktif umur berapa ini? Iya. Di bawah kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun ya. Jadi adik kalian, kakek nenek kalian itu termasuk usia tidak produktif yang tidak wajib untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang disebut dengan angkatan kerja jelas itu adalah orang yang sedang bekerja ataupun pengangguran. Jadi angkatan kerja itu bukan hanya orang yang bekerja saja. Pengangguran juga termasuk angkatan kerja ya. Oke, kita lihat lagi. Yang disebut bekerja jelas di situ orang yang seperti apa? Yang sedang bekerja atau yang kedua? Sementara tidak bekerja. Coba Farel, Ibu pengen tahu pendapatnya Farel. Yang disebut sementara tidak bekerja ini Farel seperti apa contohnya? Sakit. Sakit 1 hari termasuk? Sementara tidak bekerja? Cuma 1 hari termasuk sementara tidak. Yang dimaksud sementara tidak bekerja itu seperti apa? Seperti gizi lama. Oh ya, sakit ya karena kecelakaan misalkan butuh berapa hari. Nah itu bisa dikategorikan sementara tidak bekerja. Tapi kalau cuma izin 1 hari tidak bisa dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja ya. Jadi cuti lahir itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi dikategorikan sementara tidak bekerja. Ya, jadi bukan hanya yang izin 1 hari saja. Nah yang disebut pengangguran. Ya, ada 3. Coba apa saja Zainul, Ibu bacakan, Ibu minta tolong. Yang disebut pengangguran apa saja? Yang pertama ini apa Zainul? Sedang mencari kerja, ya. Kemudian yang kedua, coba Nurul, sedang apa? Mempersiapkan usaha. Kemudian yang ketiga, sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Contohnya seperti apa yang kira-kira? Coba Jaka, seperti apa? Belum diterima. Nah ini kan sudah memiliki pekerjaan tapi mulai
belum mulai bekerja. Kalau sudah diterima gimana? Masih training, artinya belum benar bekerja ya, sudah diterima misalkan kerja di Indomaret ya, tapi belum benar-benar bekerja, masih menunggu kapan waktu bekerjanya, nunggu training. Nah, itu masih dikategorikan sebagai pengangguran. Yang disebut bekerja itu kalau sudah benar-benar jelas bekerja ya. Kalau kayak mempersiapkan usaha, kalian dikasih warisan ya, sekedar planning saja, kalian masih tergolong pengangguran. Tapi kalau sudah mendirikan usaha, baru itu disebut dengan pekerja. Ada pertanyaan? Ada Ibu saya. Apa coba, Mel? Kalau semisal saya kan seorang siswi, Ya. atau nanti jadi mahasiswi, itu kalau semisal saya setelah sekolah terus bekerja, itu termasuk yang mana? Tetap posisinya walaupun bekerja tetap di sini. Ya, tetap bukan angkatan kerja. Ya, karena masih menempuh pendidikan. Kecuali sudah lulus, bekerja baru termasuk angkatan kerja. Ada lagi yang ingin bertanya? Coba Alfia. Ibu, kalau semisal guru kan, Iya. seorang ibu guru yang sedang mengurus rumah tangga tapi juga bekerja. Nah, kayak ibu ya tetap ibu di sini karena ibu kebetulan bekerja, tidak hanya jadi ibu rumah tangga, ibu termasuk angkatan kerja. Kecuali ibu tidak bekerja, ya, ibu termasuk bukan angkatan kerja. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk apa? Lanjutkan untuk apa kira-kira ya? Diskusi kelompok ya. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah Ibu terima ya, hasil asesmen kemarin yang sudah kalian kerjakan, Ibu sudah membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Jadi silahkan sekarang kumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing ya, 6 kelompok yang sudah Ibu tetapkan tadi. Sudah sekumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sebelum diskusi ini kita mulai, Ibu ingin semua kelompok memperkenalkan diri ya. Siap? Coba mulai dari kelompok yang pertama. Ini termasuk kelompok apa? Entrepreneur. Kemudian ini kelompok apa? Pebisnis. Luar biasa sekali kelompok pebisnis. Kelompok ketiga ini kelompok apa? Direktur. Ini kelompok apa? Manajer. Kemudian ini kelompok apa? Pengusaha. Kemudian yang di pojok sana itu kelompok luar biasa sekali. Biar tambah semangat untuk melaksanakan diskusi pada kali ini, tepuk tangan sekali lagi ya. Oke. Hari ini kalian akan berdiskusi memecahkan masalah ya. Jadi di sini Ibu bagikan dulu artikelnya ya, tugasnya ya. Silakan. Ini perhatikan sebelum kalian mulai melakukan diskusi, perhatikan ya langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Jadi di situ sudah Ibu siapkan masalah yang ada di artikel. Nanti kalian cari masalahnya, kemudian penyebabnya itu karena apa. Setelah tahu penyebabnya, kemudian cari solusi dari masalah-masalah yang ada di situ ya. Cari. Kemudian perlu diperhatikan lagi, dalam kegiatan diskusi ini akan ada 3 penilaian. Ya, jadi ini tolong perhatikan. Yang pertama yaitu ada penilaian diskusi. Nanti yang Ibu lihat bagaimana kerjasama kalian dengan kelompoknya. Ya, kalian mengungkapkan pendapat itu akan Ibu nilai. Nanti Ibu akan keliling. Kemudian yang kedua, nanti ada penilaian juga presentasi. Di penilaian presentasi itu bagaimana kalian memaparkan, ya. Kemudian komunikasi verbal, non-verbalnya itu juga akan Ibu nilai. Kemudian yang terakhir adalah penilaian LKPD. Dari LKPD itu tentunya isi yang kesesuaian antara materi dengan jawaban yang sudah kalian tulis, ya. Ya. Nanti dari artikel ini kalian cari masalahnya ya, kemudian analisis penyebab masalahnya itu karena apa. Setelah itu cari solusi. Kira-kira masalah tersebut disebabkan karena apa? Carikan solusinya. Ya, siap? Siap. Oke. Ini kelompok apa ini tadi? Pengacara. Kelompok pengacara siap untuk diskusi? Siap. Ya, cari ya di sini. Masalahnya apa, masalahnya, kemudian analisis penyebab masalah dari ketenaga kerjaan itu, kemudian cari solusinya. Sudah siap? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Silahkan diskusikan ya. Diskusi dong, sambil diskusikan ya. Ada ya, karena kekompakan juga akan Ibu nilai. Oke. Waktunya sudah habis.
Ibu panggil secara acak ya. Yang maju tampil pertama menjelaskan masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Kira-kira kelompok berapa ya? Silakan. Ibu ingin yang maju pertama itu adalah kelompok entrepreneur. Yo, silakan maju terlebih dahulu. Yuk silakan kelompok entrepreneur. Ibu harapkan yang lainnya menyimak dengan baik. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti boleh silakan tanya ya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok entrepreneur ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mulainya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ahmad Iskira dulu. Saya Nadia Ramadhanisa. Dan saya Nurul Aini. Saya Muhammad Yasin Purwo. Ya. Baik. Di Perhatikan sini semuanya saya ya. menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Masalah yang pertama, apa masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi Indonesia? Jawabannya yaitu pengangguran. Mengapa pengangguran? Karena menurut saya di Indonesia ini masih banyak sekali jumlah pengangguran karena lapangan pekerjaan yang sedikit serta keterampilan diri yang masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan para pekerja di lapangan Indonesia. Masalah yang kedua, analisis penyebab terjadinya masalah tersebut, yaitu yang pertama tidak keseimbangan antara pencari ketika dan teman masyarakat. Yang kedua, mismatch keterampilan. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan kerja. Dan yang terakhir, otomatisasi dan teknologi. Nah, yang namanya ada masalah pasti ada solusi dong. Jadi solusinya untuk mengatasi pengangguran ini yaitu meningkatkan investasi di sektor padat karya. Dan yang kedua, peningkatan program pelatihan dan pendidikan vokasional. Yang ketiga, kebijakan ketenaga kerjaan yang proaktif. Dan yang terakhir ada pengembangan wirausaha. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Perkenalkan, saya Jaka Bintang Pangestu dari kelompok manajemen manajer. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana peran kita sebagai siswa untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok manajer atas pertanyaannya. Menurut saya, bagaimana peran kita sebagai siswa untuk mengatasi ketenaga kerjaan? Ya, langkah awalnya tentunya kita sebagai siswi atau siswa atau seorang pelajar yang ada di Indonesia itu harus benar-benar mencari keahlian diri kita agar ketika kita nanti sudah dewasa, kita itu siap untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan kita sendiri yang ada di Indonesia. Mungkin saja. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari kelompok lain, apa masih mau ada ditanyakan? Ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akan tutup presentasi dari kami. Sekian dari kelompok entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu dong untuk kelompok entrepreneur ya. Sudah keren. Nah, dari ke-6 kelompok ini, baik Ibu akan melakukan evaluasi ya terhadap jalannya diskusi yang sudah kalian lakukan pada pagi hari ini ya. Secara umum semua kelompok sudah tampil dengan baik ya. Ibu amati dari kalian melakukan diskusi sampai tadi kalian melakukan presentasi, menyajikan materi ya. Jadi Ibu evaluasi dulu
Diskusi, dalam kegiatan diskusi, Ibu perhatikan tadi kerjasamanya sudah lumayan baik ya. Kalian melakukan kerjasama dengan teman kalian, bertukar pendapat, pikiran. Ibu lihat tadi sudah bagus. Kemudian di penyajiannya dan presentasinya, semua kelompok ini sudah tampil semua? Sudah. Semuanya ya, hampir sebagian sudah bisa mempresentasikan, menyajikan dengan baik tanpa teks ya. Ibu lihat tadi ada beberapa kelompok yang menyajikan materinya tanpa menggunakan teks, tapi juga Ibu lihat tadi masih ada sebagian kelompok yang masih lihat teksnya, materinya. Ya, jadi masukan bagi kalian ya, terutama yang masih memegang teks ya. Intinya kita semua ini belajar. Seperti yang sudah biasa Ibu sampaikan, kalian itu bisa memaparkan dengan baik apabila kalian itu paham inti dari materi yang akan kalian sampaikan. Ya, kalau kalian sudah paham inti materinya apa, insya Allah kalian bisa memaparkan secara lugas tanpa terpaku lagi pada teks. Tinggal bagaimana kalian nanti mengembangkan. Ya, pahami materinya. Kemudian yang kedua harus gimana, Bu? Ya, walaupun paham, kadang kalian itu merasa takut ya, tidak percaya diri. Nah, itu yang perlu dihilangkan. Ya, rasa takut, tidak percaya diri, ya, itu harus dihilangkan. Jadi, ketika maju di depan, ya, kalian tidak akan merasa ketakutan ya, akan percaya diri untuk menyampaikan hasil dari kelompok kalian. Ya, tapi secara umum semua kelompok sudah tampil dengan baik. Ya, itu mungkin evaluasi dari Ibu yang bisa dijadikan perbaikan untuk materi-materi selanjutnya apabila ada diskusi ke kelompok. Ya, jadi perbedaan pendapat itu biasa. Jadikan perbedaan itu sebagai keberagaman untuk mencari solusi terbaik dari apa yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, berdasarkan apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, Ibu ingin salah satu di antara kalian mungkin bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah kita bahas pada pagi hari. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Monggo, Nadia. Baik, saya akan memberikan Kesimpulan. dari materi yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini. Menurut saya, kesimpulan pada materi hari ini yaitu kita sebagai siswa yang masih belajar itu benar-benar dari sekarang ini sudah menyiapkan mental serta benar-benar mencari keterampilan diri kita agar saat kita dewasa nanti, saat terjun di dunia pekerjaan, mencari pekerjaan itu benar-benar tepat pada skill serta kemampuan dan kemauan kita sendiri agar serta merupakan langkah awal untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Nadia. Tepuk tangan dong untuk Nadia. Bagus sekali ya kesimpulan yang sudah ditangkap pada hari ini. Sekarang Ibu minta semuanya HP-nya dibuka ya. Ibu ingin memberikan asesmen kepada kalian untuk mengetahui seberapa jauh ya kalian menguasai materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Silakan semua HP dibuka. Ibu akan kirim link asesmennya di grup. Setelah itu kerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit, cukup ya? Cukup. Ada 10 soal, silakan kerjakan asesmennya. Monggo, buka HP-nya. Ada yang sudah selesai? Belum. Ya, kerjakan dulu. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup pelajaran pada hari ini, seperti biasa, Ibu ingin melakukan refleksi ya terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Refleksi itu tadi, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian, kesulitan kalian selama mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Coba email. Hari ini pembelajaran ekonomi tentang masalah ketenagakerjaan sangat menyenangkan. Ya. Karena diskusi kelas terasa lebih hidup, juga ada berbagai pendapat yang didapatkan di kelas. Jadi saya lebih bisa memahami dari
cara belajarnya Ibu sekarang. Oke, terima kasih Amel. Tepuk tangan dong untuk Amel. Ibu tadi sudah memberikan evaluasi kepada kalian. Ibu juga ingin umpan balik, ya. Ibu ingin masukan, feedback dari kalian agar kedepannya Ibu bisa mengajar lebih baik lagi. Coba diulang lagi ya. Sebenarnya tadi pernyataannya Firda itu lebih ke feedback untuk Ibu. Coba disampaikan lagi Firda. Menurut saya dengan cara Ibu mengajar itu saya sangat senang karena Ibu sudah menampilkan video dan PPT dan itu membuat saya lebih mudah memahami materi tersebut. Baik sekali. Jadi dari pernyataan Firda, seneng beneran nggak dengan Ibu menampilkan video tadi? Menampilkan PPT ya. Untuk berikutnya Ibu akan mencari media-media yang sekiranya bisa membuat kalian senang untuk pembelajaran ekonomi. Ibu juga ingin masukan yang konstruktif membangun. Ya, jadi tidak hanya yang baik-baik saja. Mungkin apa yang kurang dari Ibu, dari kalian boleh menyampaikan kepada Ibu. Coba siapa? Coba Nasrul. Coba Nasrul masukan untuk Ibu. Menurut saya waktu Ibu menjelaskan materi itu terlalu cepat. Jadi kalau bisa jangan terlalu cepat Bu, biar kami bisa memahami apa yang Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dong untuk Nasrul ya. Baik, Ibu akan mengevaluasi diri Ibu juga ya. Tadi menurut Nasrul dalam menjelaskan Ibu terlalu cepat. Jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin akan Ibu kurangi kecepatan Ibu dalam menjelaskan biar semuanya di sini bisa memahami terhadap apa yang akan Ibu sampaikan. Oke, jangan lupa ya minggu depan persiapkan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu tentang indeks harga. Ya, jadi di rumah sambil lalu dipelajari karena di pelajaran indeks harga itu akan ada hitungan. Ya, kalau ada kalkulator di rumah dibawa. Ya, jadi karena ada beberapa metode perhitungan yang ada di materi berikutnya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tolong belajar baik-baik di rumah. Jangan lupa sholatnya. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih ya atas semangatnya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Saya ini akan menanyakan gimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi yang dilakukan di kelas. Baik, perasaan saya tentunya saya merasa senang, bangga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan telah menjadi saya di observasi. Tentunya hal ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dan berharga. Setelah saya melihat observasi Ibu di kelas, umpan balik yang saya lihat dari kegiatan pembelajaran itu cukup bagus sesuai dengan FPP, dari pemaparan dari pembelajaran, tujuan pembelajaran, nonton video, kegiatan diskusi sampai kesimpulan. Dan di sini saya memberi umpan balik bahwa Ibu Iis dalam pemberian penyampaian dalam materi itu di sini menurut saya terlalu cepat. Ya. Tapi dalam semuanya itu bagus dan melakukan siswa murid-murid itu berjalan dengan sesuai sikap yang telah dituangkan oleh Sebenarnya skala pencapaian dari 1 sampai 10 kegiatan observasi itu Ibu dinilai di atas berapa Ibu? Kalau menurut saya pribadi Bu, dari 1 sampai 10 menurut saya 8. Mengukur skala pencapaian ini kan memang sangat penting untuk memahami sejauh mana pembelajaran itu sudah tercapai dan apakah peserta itu sudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan menurut saya pribadi, kenapa tadi yang dari rentang 1 sampai 8 10 itu memilih 8? Karena pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas sudah sesuai tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Modul ajar yang sudah saya buat dengan menggunakan model PDL dan model diskusi yang saya gunakan, saya mengharapkan peserta didik itu mampu
hasil ya di pembelajaran kelas, peserta didik mampu memecahkan dengan metode PBL yang saya terapkan itu mampu memecahkan masalah, berdiskusi dengan baik dan mampu memecahkan masalah, kemudian mampu Dari tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai. Apa harapan atau ya Ibu sudah dapat atau belum dalam pembelajaran observasi yang dilakukan? Menurut saya harapan saya menerapkan tujuan pembelajaran yang ada di kelas sudah cukup berhasil, terbukti dengan saya membentuk kelompok agar peserta didik itu mampu memecahkan masalah terkait materi yang sudah saya berikan. Mereka ini sudah mampu bekerja sama dengan baik untuk mencari penyebab, kemudian dicari solusinya. Saya lihat mereka sudah mampu dan bisa kemudian mempresentasikan dengan baik. Jadi saya rasa dengan model yang saya terapkan sudah mampu membuat peserta didik aktif dan mampu berpikir. Dari refleksi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, kegiatan mana yang sudah rasa Ibu baik dan kegiatan mana yang Ibu rasa kurang baik? Jadi untuk refleksi kegiatan, untuk refleksi kegiatan pembelajaran menurut saya yang sudah baik bisa dilihat dari tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan untuk bisa memahami konsep-konsep pembelajaran yang saya berikan. Di situ saya menampilkan sebuah video PPT pada peserta didik dengan harapan ya itu tadi peserta didik bisa memahami konsep-konsep pembelajaran yang saya berikan. Kemudian di situ untuk bisa peserta didik mengeksplor kemampuannya berpikir kritis, saya membentuk kelompok dengan harapan mereka mampu bekerja sama dengan temannya untuk memecahkan masalah, mencari penyebab, mencari solusi permasalahan yang saya berikan. Nah, untuk kegiatan yang perlu saya tingkatkan, saya rasa di situ yang perlu saya tingkatkan lagi bagaimana keterlibatan peserta didik itu lebih baik lagi ya, karena saya lihat walaupun sebagian sudah aktif, saya masih melihat ada beberapa siswa yang masih ya, tidak semuanya aktif. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya saya bisa membuat tidak hanya sebagian siswa saja yang aktif, tapi mengharap semua peserta didik akhirnya dapat berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran dan aktif dalam kegiatan. Mas, sistem pembagian kelompok dalam diskusi pembelajaran itu tadi itu gimana? Oke, untuk pembagian kelompoknya sendiri, ini kan saya membagi kelompok itu berdasarkan asesmen diagnostik. Peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tentunya kemampuan akademik, gaya belajar, keterampilan yang beragam dari mereka. Tujuannya mendorong mereka agar bisa bekerja sama dengan baik. Jadi yang kuat itu bisa membantu yang lebih yang masih belum bisa. Dan akhirnya mereka bekerja sama. Terus di sini kesulitan anak-anak lebih kurang melihat karakter murid yang berbeda dan bagaimana cara mereka menyelesaikannya dari karakter setiap murid. Baik, menghadapi peserta didik yang memiliki berbagai macam karakteristik dari segi kemampuan dan latar belakang yang berbeda, memang